ketemu lagi sama pembudidaya modal dengkul. Salam. Hari ini dan ceritanya itulah inti pembukaannya. Hari ini kita kedatangan dua penyuluh cantik-cantik. Mereka mau memberi penyuluhan ke kelompok tani. Kebetulan kelompok taninya itu ada di desa saya. Ntar kita lihat dulu karena ini belum terkumpul orangnya. Kita kenalan dulu sama dua penyuluhnya ya. Oke. Kita lagi berada di rumah salah satu anggota kelompok taninya. Nah, ini sudah ada dua penyuluh cantik bersama kita. Yang satu namanya Mbak Fateka, yang satu Mbak Tarika. Ya, ini Mbak Fateka ini penyuluh bagian Songgon. Terus bagian mana lagi, Mbak? Serano, Singajuru. Singajuru ya. Ya. Ini kebetulan beliau ini datang ke sini ingin memberikan penyuluhan kepada kelompok tani tentang minapadi ya, Mbak. Yep, habis ini kita ketemu sama kelompok tani. Kebetulan kelompok taninya itu di desa saya sendiri. Maklum, saya terkenalnya di lain desa, nggak terkenal di desa sendiri. Oke, mau tanya apa ya nanya? Tugas penyuluh itu apa nih, Mbak? Apa nih Mbak Tarika? Tugasnya penyuluh ya membantu kelompok juga, memberikan edukasi, mungkin bisa saling belajar. Kadang kita belajar ke kelompok juga mungkin ada yang bisa belajar dari kita. Sama-sama kerjasama, bersinergi. Mutualisme ya, Mbak. Yeah. Jadi tidak menggurui, tapi kita juga berguru juga. Kalau orang-orang perikanan yang sudah master, sudah suhu itu ada mitosnya, Mbak. Mitosnya itu di perikanan itu nggak ada yang pinter, semua masih saling belajar. Betul. Masih belajar bareng gitu katanya. Kalau Mbak Fateka, aslinya mana Mbak Fateka? Aslinya Semarang. Wih, Semarang. Masih single ya, Mbak? Masih single ini. Semuanya masih single ini. Mbaknya yang satu dari Muncar. Yeah, dari Muncar. Tapi kayaknya Muncar Banyuwanginya kawin, nggak tahu ini. Nggak tahu ini daerah Banyuwangi malahan. Ya, habis ini kita ngobrol-ngobrol sama kelompok tani. Saksikan terus, oke? Salam, tetap salamnya pembudidaya modal dengkul. Niki kula Mbak sebagai ketua nggih, sebagai ketua kelompok Tan Masker Agung. Ngapunten kula kenalaken namung kula Pak Sudito. Nggih matur nembah nuwun sanget jenengan saged rawuh mriki kali pembinaan teng napa? Perikanan nggih. Perikanan. Nggih nonton mawon kula mboten saged pidato kata-kata. Nggih jenengan perkenalan nggih ten jenengan. Kula pasrahaken panjenengan monggo Pak Kuli. Makasih. Sebelumnya maaf pakai bahasa Indonesia, kita takutnya salah. Kebetulan tidak bahasa. Ya nggih. Pokoke mawon pun mboten Terus Nama saya Fateka Karisma, asalnya dari Semarang. Penempatan kerjanya di Banyuwangi, daerahnya Songgon, Serana sama Singajuru. Ngapunten sebelumnya kan rilisnya Senin kemarin, tapi saya nggak bisa, jadinya baru bisanya hari ini. Saya hari ini bawa teman Mbak Tarika, monggo. Nama saya Tarika, Pak. Saya juga baru pindah ke Banyuwangi ini, menambah personil penyuluh Banyuwangi. Sebelumnya saya di Bondowoso. Jadi kalau wilayah kerja alhamdulillah masih belum ditentukan, jadi saya masih ikut jadi asistennya teman-teman dulu. Sambil kenalan kayak gini biar tahu potensinya Banyuwangi. Nah, saya bawa teman juga, ahlinya sudah. Masih kamu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak-bapak nggih semerep oleh kula tentang sumur, cuman saya nggak begitu terkenal di perikanan kalau untuk di desa saya sendiri. Alhamdulillah kita juga sudah membina di desa-desa lain masalah minapadi juga, khususnya di pemuda kita itu menjurusnya ke pemuda. Nah, tadi Mbak Fateka ke rumah juga sempat ngomong mau ada penyuluhan daerah
Parahadu juga kelompok tani mau bikin minapadi. Nah, ya wes saya tak bantu. Monggo Bapak Eka, saya kembalikan lagi. Ngapunten sebelumnya Bapak ya, kan karena kemarin dapat infonya dari Pak yang Pak Erwin, itu karena teman-teman petani ini mau nyoba minapadi. Sedangkan saya sendiri ngapunten ilmu minapadinya masih sedikit, makanya Pak Eka bawa Mas Eka yang mungkin lebih paham, mungkin juga tempatnya lebih dekat. Kalau mau ditanya, kalau Pak Eka sendiri karena lokasi binaannya banyak, takutnya nggak ketanda, makanya Pak Eka bawa Mas Eka. Jadi kalau yang mau ditanyakan apa, monggo silakan. Kalau saya Pak Eka tahu juga nanti Pak Eka bantu jawab. Di sini masalah minapadi itu kan sistem tumpang sari. Nah, di yang terkenalnya minapadi, tapi kita bisa tumpang sarikan ke ya kayaknya duren, kayak cuman kalau duren kayaknya nggak cocok. Kata Bapak tadi apa namanya? Apokat. Nah, mungkin kita ntar bisa lihat lahannya gimana. Kalau untuk sistem minapadi kita tebar di alam kan, yang harus kita antisipasi itu predator alam kayak burung, bergul, insang. Nah, kalau kita sistem tebarnya dari mulai nener itu kan dengan modal yang sedikit. Nah, kalau di saya biasa saya pengambilan untuk saya sendiri, ntar yang mengambil itu biasanya saya Rp75 per ekor, per 1000-nya 75.000 untuk koi. Nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan masalah sekitaran perikanan, monggo kulo orangnya welcome. Terus kan kayak kita kan awam semua, awam semua. Dari perawatan awal, dari awal itu mulai nol itu kan kita nggak tahu semuanya, ya, kita perlu siap. pembinaan juga. Ya, kita siap. Semua petani saya minimum 3 hari sekali saya itu mesti lihat lokasi, lihat perkembangan. Kalau saya. Nah, untuk bibit kita lepas cacing. Akhirnya itu sudah makan sentrat. Itu umur sekitar 15 hari minimal habis 6 takar cacing. Itu. Terus pokoknya untuk masalah lahan itu biasanya saya agak cerewet. Harus intinya itu di pemanenan. Kalau pemanenannya itu gampang, ikan pasti selamat. Nah, kalau pemanenannya kasar, saya sendiri biasanya yang manen. Saya dan anggota-anggota yang lain itu mesti saya sendirian yang manen, nggak boleh ada orang lain yang ikut campur manen. Saya pernah satu kali di daerah Bayu itu karena di sana baru pertama kali ada minapadi. Orang jadi yang di sawah itu lihat karena banyaknya ikan koi lagi bagus, mereka ikut terjun manen. Itu ruginya di saya. Kalau petani nggak merugi, ikan saya ambil, saya kasih DP, saya hitung, baru saya bayar semuanya. Nah, ruginya di saya karena saya penampungan. Nah, waktu itu panennya kasar orang-orang itu. Udah 7 hari kan habis 3.500 ekor. Nah, makanya kalau emang bibit ntar monggo silahkan bibit dari mana saja. Misalkan dari perikanan itu bisa. Ntar kita yang bantu untuk masalah tadi yang perawatan kita yang lihat, nggak masalah. Kalau tahap awal seandainya nggak ngambil koi gitu, lahir awal, nantinya kalau koi tempatnya ya belum memenuhi syarat kayaknya. Sama Pak, sistemnya untuk kolam itu intinya di pemanenan. Biarpun itu nila, kalau pemanenannya salah itu bisa menyebabkan jamur kapas. Kita harus malah nila itu lebih hati-hati lagi karena dia siripnya itu kan tajam-tajam. Kalau sudah gesekan gitu malah menyebabkan luka, jamur. Bisa mau ikan gurame, kita juga nyediain bibit gurame, bibit nila, itu bisa, koi bisa. Mungkin teknisnya Mas, kolamnya itu kedalamannya harus berapa, terus airnya seberapa? Kalau untuk teknis perkolaman usahakan kedalaman minimal untuk nener itu 30 cm. Ya. Terus dari permukaan air. Dari permukaan air. 30 cm minimal
30 cm atau 40 cm lebih bisa. Kalau untuk pembesaran setelah masa 3 bulan itu kita tinggikan lagi minimal 1 meter, 80 cm lah minimal. Terus untuk aliran air kita usahakan banyak aliran air yang masuk karena butuh oksigen. Kalau koi nila sama juga karena dengan oksigen banyak itu pertumbuhannya semakin cepat. Terus untuk lubang pembuangan, misalkan kita kotak gini sawah kolamnya, di sini lubang pembuangan itu kita kotak di sini agak dalam dari yang lainnya. Karena apa? Ketika kita panen itu ikan ngumpul di sini. Enak. Lebih pendek lah. Iya, lebih pendek. Seperti itu anunya apa? Penataan kolamnya. Kalau ada yang lain monggo. Soalnya ini kan bentuknya buatnya masih 18 meter kali 40 ya masih. Cuman lebarnya cuman 1 meter. Cuman nanti lebarnya ya panjang cuman memanjang. Berarti Sistem parit. berarti sistem keseluruhan tanahnya itu segitu tadi yang Iya, lebar tadi. lebar, ya. Cuman dibikin selokan. Ya, gitu. Siap. Ya boleh kita lihat ntar Mbak. Monggo ditambahin. Kalau ada yang mau tanya-tanya monggo. Seandainya sudah dapat benih Iya. tapi nggak ada jaringnya kan masih kelompok ini masih kejar-kejaran. Gini, kita masih pertama. Pertama ya. Kalau biasanya petani saya itu nggak boleh sebar banyak. Saya lihat dulu hasil akhirnya berapa. Kita misalkan sebar petani itu maunya 6.000, saya enggak 2.000 Pak. 2.000 atau 1.000. Kita lihat hasil panennya berapa. Karena semakin luas tanah kita tebar semakin sedikit pertumbuhan yang kita ukur ya. Pertumbuhan. Nah, maksimalnya menurut teori ikan sisik itu per meter perseginya itu cuma 20 ekor sampai 25 ekor sampai masa panen konsumsi kalau nila. Itu. Cuman karena mungkin ada apa namanya kita pengen tebar banyak itu bisa diatasi dengan ntar kalau sudah usia 2 bulan kita pindah lagi. Nah terus untuk sistem pakannya ntar kita ajarin pakan itu harus direndam air dulu, jangan dibiasakan pakan kering. Pakan di rendam air biar mengembang. Kalau mengembang di perut itu bisa menyebabkan kematian. Kalau ikan terlalu banyak makan gitu, kan mengembangnya di dalam perut. Nah terus biasakan kalau untuk ikan koi kalau udah usia 1 bulan seminggu sekali itu kita pakan, kita campur bawang putih untuk ketahanan tubuh karena cuacanya ekstrim sekarang. Banyak ikan yang jeplak kalau kayak sekarang. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Yang lain Terus penataannya gimana? Terus kita bibitnya kita dari mana kan kita belum tahu juga Mbak.